Ingat bahwa ada satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa kita menjadi petani berikhtiar menumbuhkan tanaman yang dimakan oleh sesama manusia dan dimakan oleh makhluk Allah yang di muka bumi itu adalah sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Wiranto di channel Omah Lombok. Alhamdulillah teman-teman, harga sudah mulai merangkak naik ya. Sudah menginjak angka 60-70 per tadi malam 70.000. Alhamdulillah ya. Paling tidak bisa mengurangi losses teman-teman ketika produksinya sudah mulai banyak yang turun ya karena pengaruh El Nino. Ya. Di satu sisi alhamdulillah harga sudah mulai naik ya. Di atas ekspektasi mungkin di beberapa petani. Tapi di satu sisi karena memang efek El Nino, saya yakin banyak petani yang dengan impact harga yang naik itu mereka tidak mengejar untung ya, tetapi mereka mengejar balik modal ya. Kenapa? Kita simak nanti ulasannya teman-teman. Jadi harapannya ketika harga naik itu sekarang carane kita openi ya syukur untung, kalau enggak ya modal balik ya. Kok bisa harga naik nggak untung? Nah, kita nanti ulas teman-teman. Ya teman-teman, jadi memang faktor El Nino ataupun kekeringan kemarau kering di musim tahun ini itu impactnya luar biasa di sektor pertanian teman-teman ya. Di sektor lain ya mungkin juga berdampak ya, tapi yang kami rasakan sendiri sebagai petani memang berkurangnya ketersediaan air karena El Nino itu impactnya sangat luar biasa. Banyak tanaman kerdil ya, ya terutama cabai lah ya. Tanaman jadi kerdil, produksi tidak maksimal. Yang biasanya teman-teman itu bisa maksimal produksi buahnya itu sekarang boleh dibilang lossesnya sekitar 70% ya. Bisa habis sekitar 70% dari total panen ya. Jadi misalnya biasa kita dapat ini contoh punya saya itu kan 2000 tanaman ya yang saya tanam di sini itu. Rata-rata sekali petik sekitar 60-50 ya. Sekarang petik paling 20 ya. 25 gitu. Artinya karena impact El Nino produksinya jadi sangat berkurang jauh sehingga memang butuh harga yang tinggi untuk bisa mensubstitusi berkurangnya produksi ketika modal pingin balik ataupun pingin dapat sedikit margin profit atau sedikit dapat untung ya. Jadi ya alhamdulillah ya ketika harga sudah naik, tapi di satu sisi adalah teman-teman petani harus bagaimana mengembalikan modal dengan harga yang naik tadi dengan produksi yang sangat turun jauh ya, karena itu tadi impact El Nino yang tanaman jadi kerdil produksinya turun jauh ya. Jadi kemarin beberapa minggu yang lalu itu mungkin 1 minggu ya saya dapat info, entah bener entah enggak saya enggak tahu ya, tapi memang itu jadi gini, ketika harga sudah mulai merangkak naik cukup secara grafik cukup naiknya cukup drastis ya, dari 40, 50 sampai 60.000 dalam waktu 1 minggu itu cepat banget sekali. Nah ada isu kemarin bahwa pemegang regulasi itu pengen mengontrol harga ya, karena memang harga cabai kan diatur oleh sistem pasar ya, supply demand ya. Nah mereka pengen mengontrol harga itu dengan operasi pasar. Saya dengar ada berita seperti itu ya. Ya itu di satu sisi memang pemegang regulasi pengen mengendalikan harga agar harga tidak terlalu liar ya. Tetapi harga liar itu kan karena memang mekanisme pasar ya. Ada supply, ada demand, ada ketersediaan barang, ada permintaan barang. Ya, ketika barangnya tidak ada ya otomatis harga akan naik. Nah, harapan saya, harapan kami dan beberapa petani itu coba pemegang kebijakan itu lebih bijaksana ketika melakukan suatu kebijakan ya. Jadi karena gini, ini penting bisa kita pahami, penting teman-teman pahami juga dan pemegang kebijakan pahami juga bahwa produksi yang jauh turun dari yang biasanya itu otomatis akan berpengaruh dengan income ataupun pendapatan petani ya. Oke lah, taruhlah misalnya produksi biasanya itu 1 ton misalnya, itu berkurangnya bisa sampai 70%, 3 kuintal misalnya. Dikalikan harga, itu banyak petani itu untuk untung pun berat ya. Nah,
dengan harga sekarang untuk untung itu berat karena memang produksinya sangat kecil, sementara biaya produksinya itu juga sama dengan ketika produksi banyak ya. Jadi karena modal awal petani segala macam, olah lahan, pupuk segala macam itu kan awal itu kan pasti sama ya, dengan tanaman bagus, dengan tanaman yang kerdil, dengan kondisi sekarang itu kan modalnya juga sama ya. Nah, ketika produksinya sedikit karena pengaruh El Nino dan harganya tinggi, otomatis kan itu harapan petani untuk bisa balik modal ya. Kecuali kalau tidak ada El Nino, harga tinggi, produksi melimpah, itu harga mau diintervensi harganya biar stabil itu oke, enggak masalah karena petani dapat untung. Nah, ini kan paling tidak pemegang kebijakan punya kebijakan seperti ini. Oh, kasihan petani nih, sudah keluar modal banyak, produksinya turun jauh karena pengaruh El Nino, pengaruh kering, harganya mau dibiarkan gitu loh, sesuai mekanisme pasar ya, biar setinggi apapun petani dapat untung, syukur ya. Kalau mungkin toh teman-teman di lain yang di luar petani yang ngeluh dengan harga mahal, ya nggak usah beli cabai. Cobalah berpikir ketika teman-teman ya mungkin di luar petani yang nonton video saya, nonton ulasan saya, ya misalnya yang lain mas pengen makan cabai tapi harganya mahal, ya coba berpikir kasihan petaninya. Berapa ribu petani coba di Indonesia yang sekarang kena pengaruh El Nino. Bukan petani cabai saja yang kena pengaruh El Nino ya, petani yang lain. Makanya sekarang impact harga pangan kan naik ya, karena memang produksinya turun teman-teman. Ketika petani dengan kondisi saat ini produksinya turun, harga naik, ya itu paling tidak itu substitusi harapan petani untuk dapat sedikit untung, ya syukur untung ya, paling tidak untuk balik modal dengan harga tinggi ya, karena memang biaya produksinya sudah sangat tinggi, harganya tinggi, produksi turun, akhirnya kan ada perputaran uang di petani ya. Nah itu paling tidak itu pemegang kebijakan itu punya, ya saya nggak tahu ya, mungkin kepentingannya kan macam-macam ya, saya nggak tahu lah. Kayaknya kan saya hanya melihat dari kacamata petani saja, bahwa di luar sana banyak petani cabai yang saya yakin hampir semua produksinya pasti turun jauh karena pengaruh El Nino tadi. Jadi harapannya ketika harga naik dengan produksi yang sangat turun jauh, itu paling tidak ada pendapatan yang masuk, jadi untuk nutup modal awal tanam cabai yang memang sudah sangat banyak. Ya itu harapan petani ya, semoga diamini sama petani-petani yang lain dan diamini oleh para pemegang kebijakan ya, yang ya syukur tidak ada operasi pasar lah. Harapan ya. Jadi terus dengan kondisi seperti ini, bagaimana langkah petani? Kenapa produksi sangat tinggi? Karena ketergantungan petani dengan biaya pupuk sintetis yang sekarang sudah sangat mahal ya. Teman-teman tahu bahwa pupuk subsidi sekarang sudah dibatasi ya, mungkin dihilangkan, saya nggak tahu ya, tapi sampai saat ini kita kerasa sekali bahwa pupuk subsidi itu dibatasi ya, dan akhirnya mau nggak mau petani pun juga lari ke, kalau masih ketergantungan dengan pupuk sintetis, maka dia lari ke pupuk yang non subsidi ya, yang harganya jauh lebih mahal ya. Dan itu memperberat biaya produksi tanaman teman-teman petani ya. Nah, langkah terbaiknya adalah kita coba bergeser ke organik, semi organik ya. Ya memang berat, tidak mudah merubah dari pertanian kimia yang bergantung dengan pupuk kimia sintetis ke organik, itu juga sangat luar biasa berat ya. Saya juga pernah beberapa kali mencoba untuk beralih ke organik, walaupun sekarang beberapa teman dan saya juga mulai fokus ke semi organik ya, kita mix antara organik dan sintetis, masih kita mix ya. Ya tujuannya apa? Untuk mengurangi ketergantungan dengan pupuk sintetis yang harganya mahal, untuk menekan biaya produksi ya. Nah itu bisa jadi semangat teman-teman petani, paling tidak untuk menekan biaya produksi. Yang pertama ya, beralih ke organik itu untuk menekan biaya produksi yang pertama. Yang kedua adalah untuk mengembalikan ketergantungan tanah dengan sintetis ya. Jadi kayak tanah itu kalau sering dikasih pupuk sintetis itu seperti kecanduan ya. Dia kalau tidak dikasih ya tanah akan nggak bisa maksimal produksinya ya. Jadi juga untuk kesehatan tanah ya, kalau kita kembali ke organik, saya yakin insya Allah kesehatan tanah akan terus terjaga untuk keberlangsungan tumbuh kembang tanaman untuk anak cucu kita gitu ya. Jadi ya
itulah kondisi saat ini. Memang pengaruh impact El Nino itu luar biasa impactnya. Saya yakin ketika rentetan produksi pangan di tanah air terganggu, saya yakin pasti akan mengganggu stabilitas yang lain, teman-teman ya. Karena pangan adalah salah satu strategi nasional untuk bisa survive ya. Secara nasional, ketika pangan terganggu pasti otomatis ketahanan nasional dari sisi ketahanan pangan akan terganggu, saya yakin ya. Jadi bagi teman-teman petani ya, teruslah beraktivitas, berjuang, berikhtiar bahwa kita sebagai petani itu tugasnya sangat mulia, menjaga ketahanan pangan bangsa kita ya. Jangan sampai kita menyerah sebagai petani, harga produksi menurun, harga masih dipermainkan ke sana kemari, jadi tidak semangat, beralih profesi jadi lain kan, malah iman-iman ya. Teman-teman tetap semangat bahwa kita petani adalah pekerjaan mulia ya. Ingat bahwa ada satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa kita menjadi petani berikhtiar menumbuhkan tanaman yang dimakan oleh sesama manusia dan dimakan oleh makhluk Allah yang di muka bumi, itu adalah sedekah. Lihat ibadah jadi petani. Semangat teman-teman. Assalamualaikum. Saya mau metik lombok, mudah-mudahan bisa panen 80.000. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.